Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra dengan NIM 2506045010008. Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah fenomena yang kompleks dengan aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang beragam. Berikut adalah ringkasan informasi terkait dengan migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Jumlah pekerja migran menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI pada periode Januari sampai September 2025 terdapat 196.355 pekerja migran Indonesia atau PMI yang ditempatkan di berbagai negara. Hong Kong menjadi tujuan utama dengan 52.693 orang, diikuti oleh Taiwan dengan 48.237 orang, dan Malaysia 38.062 orang. Selain itu, terdapat juga sejumlah besar pekerja migran ilegal yang menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta orang. Pekerjaan yang ditawarkan bervariasi tergantung pada negara tujuan. Di Korea Selatan, pekerjaan umumnya di sektor manufaktur, perikanan, dan jasa dengan gaji bulanan rata-rata sekitar 25 juta. Di Jerman, posisi perawat menawarkan gaji bulanan 40-50 juta. Di negara-negara lain, pekerjaan umumnya di sektor rumah tangga, konstruksi, perkebunan, dan perawatan. Ada banyak alasan seseorang menjadi tenaga kerja di luar negeri atau migrasi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Perbedaan gaji yang cukup jauh dibandingkan dengan pekerjaan serupa di dalam negeri menjadi alasan utama. Yang kedua adalah tekanan ekonomi di dalam negeri. Kenaikan biaya hidup, persaingan kerja yang ketat, dan keterbatasan lapangan pekerjaan membuat pekerja di luar negeri dianggap sebagai opsi realistis bagi banyak orang. Selanjutnya adalah faktor sosial. Cerita sukses pekerja migran yang mampu membangun rumah, menyekolahkan anak, sehingga membuka usaha serta peluang menjadi inspirasi bagi orang lain. Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, apakah peluang atau masalah sosial? Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan kombinasi antara peluang dan masalah sosial. Peluang sosialnya yaitu peningkatan kualitas hidup keluarga. Remitansi yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak, perawatan kesehatan, serta pembangunan rumah yang berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan meningkatkan mobilitas sosial. Yang kedua, pengembangan keterampilan dan wawasan. Pekerja migran memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru, menguasai bahasa asing, dan memahami budaya serta sistem kerja yang berbeda, yang dapat menjadi modal berharga saat kembali ke Indonesia. Selanjutnya, pembangunan jaringan sosial internasional. Mereka dapat membangun hubungan dengan orang dari berbagai negara yang tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga berpotensi memberikan peluang kerja atau bisnis di masa depan. Yang terakhir adalah kontribusi pada pembangunan daerah asal. Modal finansial dan pengetahuan yang dibawa pulang dapat digunakan untuk membuka usaha, menciptakan lapangan kerja lokal, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah. Masalah sosial yang terjadi. Yang pertama, pemisahan keluarga. Pekerja migran sering harus tinggal jauh dari keluarga dalam waktu lama, yang dapat menyebabkan masalah psikologis seperti rasa rindu, kesepian, serta gangguan pada hubungan keluarga dan perkembangan anak. Yang kedua, eksploitasi dan kekerasan. Banyak pekerja migran, terutama yang bekerja secara ilegal atau melalui jalur tidak resmi, menghadapi resiko eksploitasi seperti gaji tidak dibayar, jam kerja berlebihan, kondisi kerja tidak aman, serta kekerasan fisik dan psikis. Yang ketiga, stigma dan diskriminasi. Masyarakat terkadang memberikan stigma negatif terhadap pekerja migran, terutama perempuan, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan kesulitan dalam proses reintegrasi sosial setelah kembali ke tanah air. Yang keempat atau yang terakhir, kesulitan reintegrasi. Setelah pulang, pekerja migran mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan di kampung halaman, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, serta mendapatkan pengakuan terhadap sertifikasi yang diperoleh di luar negeri.
Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana aktivitas pekerja migrasi Indonesia yang bekerja di luar negeri. Karena gaji kerja yang ditawarkan juga lebih tinggi. Di Australia, kerja jadi chef bisa dapat gaji sekitar 600 juta per tahun, tergantung dari kelas dan posisinya. Selain itu, seorang konstruksi ataupun welder juga bisa tembus gaji hingga 800 juta per tahun. Wah, amazing. Kepada BP3MI Kepulauan Riau telah memfasilitasi kegiatan kami dalam kegiatan OPP dari PT TSB untuk penempatan negara Malaysia secara resmi dan legal. Dan terima kasih kepada BP3MI Kepulauan Riau yang telah memfasilitasi kami dengan baik, memberikan kami penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan sampai detik ini. Ini adalah testimoni yang dilakukan oleh para calon pekerja imigran luar negeri, baik itu dari kalangan anak muda, juga ibu rumah tangga. BP2MI sudah memberikan fasilitas yang cukup baik untuk para pekerja imigran yang ingin bekerja di luar negeri. Tetapi masih ada juga yang ingin melakukannya secara ilegal. Prosesnya nggak benar. Mbak-mbak ini semua ini korban. Assalamualaikum. Ini semua dari Bekasi. Campur. Siapa yang dari Jawa Barat siapa? Kalau yang dari NTB mana? 2 orang ya. Mau kemana rencananya? Ke Saudi. Ada yang sudah pernah bekerja di Saudi? Coba angkat tangan. Sudah mau berapa kali sudah ke Saudi? 2 kali nih. Dulu yang pertama berapa tahun? 2 tahun. Kerja apa? Hah? Di rumah. Domestik. 2019. Oh, berarti udah lumayan lama ya. Dulu berangkatnya juga kayak gini nih. Nggak pakai resmi. Enggak, ini mah pas pasporan biasa mau kemana mau ke Saudi gitu. Kalau sekarang mah ditanya mau kemana jelasin aja mau ke Singapura katanya. Disuruh ngomong ke Singapura. Siapa yang nyuruh ngomong ke Singapura? Gak tahu orang sana ada yang Ada. Orang kampung situ apa orang luar? Gak tahu. Nggak kenal. Tadi oper-oper gitu so. Nggak curiga dioper-oper mau ditipu tuh. Kata saya tuh, "Pak, ini aman. Nggak ilegal. Enggak, ini mah resmi aman." Nah, yang nggak baru mana yang nggak baru? Sampai kan udah pernah kerja di ini kan? Modusnya sama kan? Di desanya direkrut sama siapa? Kasih info. Tidak melalui desa saya, Pak. Saya kenal dari teman. Saya ada niatan pengen kerja di sana. Temennya tuh masih ada sekarang? Lagi ke sana. Berangkatnya ke Arab juga? Iya. Nggak khawatir kalau berangkat nanti ada apa-apa, nggak khawatir? Khawatir ada, sangat khawatir. Itu kan kalau berangkat tidak resmi begini, satu, tidak punya kontrak kerja. Kalau tidak punya kontrak kerja, itu artinya TT-TT ini bisa dipermainkan. Nah, karena bisa dipermainkan nanti bisa dijual malah. Banyak korban itu dijual. Kalau dijual itu nanti kerjanya kayak budak. Itu kalau dapat kerjaan. Kalau enggak, nanti jadi kemana-mana. Makanya ke depan itu kalau mau berangkat, cari jalur resmi. Ini setelah ini ada yang mau berangkat lagi ke luar negeri tapi resmi ada enggak? Siapa aja? Resmi dong. Nanti didata ya. Jadi ini nggak diapa-apain sama polisi, nggak diapa-apain, cuma dimintai keterangan, lalu kita minta tolong TT-TT ini terbuka, ngomong apa adanya. Kalau ngomong apa adanya itu untuk membantu nanti mengungkap supaya tidak banyak korbannya. Mbak-mbak ini semua ini korban. Nanti Pak Nugraha sampai ke rumah ya, pengawalannya per orang ya Pak, diantar sampai rumah. Oke guys, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan tentang migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Apakah termasuk peluang atau masalah sosial? Menurut kalian gimana? Thank you for watching, bye-bye.